Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Angkatan 2022, kenalin aku Faras dari jurusan Kedokteran Universitas 11 Maret Surakarta. Di sini pengen sharing informasi terkait kedokteran yang udah disusun oleh aku sendiri dan Yogi. Sebelumnya seperti yang mungkin kalian udah tahu, kedokteran itu kan kita belajar tentang tubuh manusia, sehingga pada praktiknya diharapkan seorang dokter itu bisa mendiagnosis, memberi tata laksana hingga penyembuhan terhadap suatu penyakit gitu. Nah, yang perlu kalian ketahui di kedokteran itu cukup panjang jalannya. Ada dua tahap yang penting, yaitu preklinik dan klinik. Untuk preklinik itu terbagi atas 21 blok yang terbagi secara merata sebanyak 3 blok per semester selama 7 semester, alias akan kalian habiskan kuliah di fakultas kalian selama 3,5 tahun. Baru saat lulus kalian akan mendapatkan gelar sarjana kedokteran. Nah, setelah itu ada fase klinik di mana kalian ini dioper-oper nih ke rumah sakit sebagai dokter muda selama 1,5 hingga 2 tahun. Nanti ada beberapa stase seperti stase THT, stase ilmu penyakit dalam, dan sebagainya. Kemudian ujian akhirnya namanya UKM PPD. Setelah lulus, baru kalian mendapatkan gelar dokter di depan nama kalian. Setelah itu baru kalian magang dulu satu tahun, baru kalian boleh buka praktik sendiri. Jadi totalnya mungkin sekitar 6,5 hingga 7 tahun, baru menjadi dokter yang bisa praktik gitu. Nah, di kedokteran ini belajar apa aja? Ada anatomi, ini yang paling penting, tentang struktur tubuh manusia, histologi tentang sel-sel di tubuh manusia, fisiologi tentang cara kerja organ di tubuh manusia, farmakologi tentang obat dan terapi terhadap suatu diagnosis, lalu ada biokimia, biomedik, mikrobiologi, hingga parasitologi yang mempelajari tentang parasit seperti cacing, hingga kutu, dan lain-lain. Masih banyak lagi seperti patologi klinik, patologi anatomi, hingga imunologi gitu. Yang ini yang dasar-dasarnya aja. Selanjutnya, nah baik PTN maupun swasta itu banyak banget. Contohnya yang paling diincar itu biasanya UI, terus ada UGM, UNS, ada Unpad, Undip, dan lain-lain. Swasta kayak UPH, terus Universitas Yarsi, dan sebagainya yang nggak bisa aku sebutin satu-satu di sini. Oke. Next. Jalur masuknya bisa lewat SNMPTN, SBMPTN, jalur mandiri seperti UTUL UGM, SIMAK UI, dan jalur mandiri lainnya gitu. Selanjutnya untuk organisasi, setiap fakultas itu beda-beda dan beragam. Cuman kalau secara luasnya itu ada 3. Ada CIMSA, ada AMSA. Untuk AMSA ini sifatnya internasional, meliputi 27 negara. Sedangkan untuk ISMKI ini kurang lebih 15 universitas di seluruh Indonesia. Sekarang lanjut untuk prospek kerjanya. Secara umum biasanya itu menjadi klinisi, dokter umum, kemudian bisa naik level kuliah lagi menjadi dokter spesialis, dokter militer, kemudian kalau non-klinisi seperti peneliti, akademisi, birokrat di pemerintahan, dokter trainer, maupun influencer seperti dokter Ekida yang kita tonton di TikTok atau dokter Tirta yang aktif di Instagram begitu. Nah, lomba-lombanya seperti esai, systematic journal review, ada juga olimpiade-olimpiade yang setingkat universitas, tingkat regional maupun internasional. Kemudian yang unik juga di sini ada lomba anatomi drawing. Jadi bagi yang suka gambar mungkin bisa ikut lomba ini. Jadi kita ada lomba kayak gambar organ tubuh seperti jantung, otak, hingga yang susah itu usus. Oke. Nah, cocok nggak sih aku, kamu, kita semua masuk ke kedokteran? Nah, biasanya yang cocok itu yang suka dan jago biologi, senang melakukan penelitian, tekun, dan rajin, dan sebagainya. Nah, tapi coba kalian baca quotes di sebelahnya. Maksudnya, di kedokteran itu, yang penting itu harus bisa survive. Sekedar cocok aja itu nggak bisa buat survive di kedokteran. Yang penting kamu punya kemauan, punya niat dan motivasi yang kuat, nanti sejatuh-jatuhnya kamu di kedokteran pasti bisa bangkit lagi. Kamu akan miliki sendiri karakter-karakter yang udah ada,
yang udah aku cantumin di sini, dan motivasi kamu sendiri yang bakal menolong kamu hingga kamu survive nanti. Gitu. Oke, fun fact-nya di kedokteran ini nggak ada UTS. Jadi jangan tanya ke anak kedokteran, lo UTS-nya kapan? Nggak ada. Karena kita setiap semester itu ada 3 kali ujian blok, dan setiap semester ada OSCE, OSCE, ujian praktik, dan responsi ujian laboratorium. Terus kalau ditanya anak FK ngapain aja kerjaannya? Ya kuliah, ujian, remet, ujian lagi, remet lagi, belajar lagi, gitu. Dan di FK ini kayak SMA, jadi masuk pagi, pulang sore. Masuk pagi setengah 7, asistensi laboratorium. Sampai jam 4, kuliah. Habis jam 4, kita asistensi lagi sampai maghrib, gitu. Jadi emang padat banget, full seharian itu. Next. Mungkin segitu aja. Yang penting yang aku tekankan tadi, mungkin kamu berpikir takut masuk kedokteran, susah, kamu nggak cocok atau gimana, tapi selama kamu mau, kenapa enggak, ya kan? Ya, mungkin sekian dari aku. Kalau mau nanya-nanya, bisa chat aku ke Line atau ke WhatsApp di sini. Oke, mungkin agak nggak kelihatan ya. Aku next aja. Oke, di situ ya. Oke, sampai jumpa di kedokteran. Calon-calon rekan sejawat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.